Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah, channel yang insya Allah banyak berbagi tentang ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Siang ini saya akan membagikan kepada Anda semua tentang kisah nyata mimpi yang saya alami tentang seorang wanita yang bukan jodoh saya. Nah, mimpi ini sudah lama kejadiannya, insya Allah lebih dari 10 tahun, dan ini adalah salah satu contoh mimpi petunjuk dari Allah, kabar gembira dari Allah. Karena ciri-cirinya, salah satu ciri mimpi petunjuk dari Allah itu, walaupun puluhan tahun, insya Allah tidak akan pernah bisa dilupakan. Selalu lengket di kepala. Masih diingat detailnya seperti apa dan maknanya seperti apa. Terkait dengan jodoh, pastilah sangat menarik untuk disimak karena saya lihat banyak di grup-grup Facebook, banyak sekali orang-orang saudara-saudari kita yang belum mendapatkan jodoh atau sudah mendapatkan jodoh tapi salah pilih. Nah, itu karena manusia menuhankan diri di dalam memilih jodohnya, menuhankan rasa cintanya, menuhankan feelingnya, menuhankan penglihatan matanya, menuhankan pendengaran telinganya, sehingga tertipu. Padahal kejadian yang gaib, masa depan yang akan terjadi nanti, hanya bisa diketahui oleh Allah yang maha gaib. Allah Ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu, termasuk dalam urusan takdir, ketentuan-ketentuan, dan keputusan-keputusan. Semuanya yang terbaik adalah dari sisi Allah. Oleh karena itu, kisah nyata mimpi yang saya alami tentang dulu dalam proses pencarian jodoh yang terbaik menurut Allah itu, bisa Anda simak hikmahnya setelah mendengarkan bagaimana visual mimpi yang saya alami tentang orang yang bukan jodoh menurut Allah itu, dan bagaimana takwil atau makna mimpinya, dan juga bagaimana dari sudut pandang syariat Islam mimpi dan ilmu takwil mimpi, apakah ada dalilnya atau keterangannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Hal ini akan menjadi sangat menarik karena jarang sekali orang yang menceritakan kisah mimpinya terkait dengan kehidupan nyatanya, apalagi terkait dengan jodoh. Baik, saya akan bagikan kepada Anda seperti apa visual mimpinya yang saya alami dahulu. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat dimanapun berada, perlu diketahui mimpi adalah sarana gaib yang Allah ciptakan, yang mana mimpi itu dialami semua orang, bahkan non-muslim pun, orang yang belum beriman kepada Allah pun mengalami mimpi. Cuman masalahnya, orang yang mengalami mimpi itu apakah tahu makna takwilnya sesuai dengan ilmu Allah atau sesuai prasangka belaka. Saya dahulunya sebelum membuat channel ini kurang lebih hampir 4 tahun kalau dihitung sejak dulu mendapatkan anjuran untuk menciptakan mimpi, yang mana petunjuk itu juga melalui mimpi, barulah terjadi pembuatan channel ini. Saya memulainya kurang lebih 3 tahun setelah mendapat petunjuk yang berkali-kali tersebut. Dengan itu adalah menjadi suatu penguat bagi saya, bahwa saya dipaksa oleh Allah yang maha pemaksa, yang dengan ilmu kebijaksanaannya, yang tahu maksudnya dan hikmahnya nanti,
setelah saya melakukan amal yang seperti sekarang ini, yaitu membagikan kisah-kisah nyata mimpi terkait mimpi yang saya alami maupun yang dialami istri saya, yang jumlahnya kurang lebih 100 mimpi, 100 lebih. Tapi kita masih memfilter mimpi-mimpi mana yang perlu di-share kepada publik. Karena ada mimpi-mimpi yang terkait dengan kepribadian kita yang tidak perlu kita bagikan. Jadi ilmu mimpi itu, ilmu takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi, ada dalilnya dalam Al-Quran di dalam surat Yusuf. Dan juga banyak contoh-contoh mimpi yang dialami para nabi dan orang-orang soleh terdahulu, bahkan para wali Allah, itu ada semua dalilnya. Oleh karena itu, saya ketika mendapatkan mimpi tentang jodoh sewaktu masih dalam perjalanan pencarian jodoh yang terbaik menurut Allah, beberapa kali mengalami mimpi terkait dengan wanita yang berbeda-beda. Dulu sebelum saya mengalami mimpi yang saya akan ceritakan ini, saya mengenal seorang wanita dari media sosial. Seingat saya Facebook, ya, kemungkinan Facebook. Lalu wanita tersebut itu mengajak bertemu. Saya sebelumnya merasa biasa saja, tapi perempuan ini mengajak bertemu di suatu tempat, yaitu kantor saya, karena dia pekerjaannya di salah satu perusahaan selular, nomor selular. Maka dia menawarkan produk yang dia jual mungkin sebagai sarana, alasan supaya kita bisa bertemu. Jadi perempuan ini yang pertama kali mengajak saya bertemu di kantor saya. Akhirnya terjadilah pertemuan itu, tidak berdua, tapi perempuan tadi itu membawa rekan-rekan kerjanya, yang mana mereka menawarkan produk-produk yang mereka jual yang terkait dengan nomor selular. Sedangkan saya juga mengajak teman-teman satu kantor saya untuk menemui mereka. Lalu bercakap-cakaplah tentang produk yang mereka jual. Akhirnya berlanjut dengan perkenalan yang lebih mengerucut kepada pencarian jodoh. Dia pun juga dalam pencarian, saya juga begitu. Tapi saya mengatakan kepada perempuan tadi, seingat saya lewat telepon, bahwa saya tidak mau berpacaran, melainkan saya cukup silaturahmi saja ke rumahnya, kenal dia, kenal orang tuanya. Lalu saya ingin meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui masa depan yang masih gaib bagi kita semua. Dengan itu saya ingin melakukan sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika nanti mendapatkan petunjuk, jika dia wanita itu baik bagi saya untuk dunia dan akhirat saya, maka saya putuskan untuk menikahinya, walaupun tanpa pacaran, walaupun kenal 1 hari. Karena bagi saya keputusan dari Allah itu lebih valid, karena Allah berfirman di Al-Quran bahwa tidak menzalimi manusia, tidak menzalimi kita sebagai hamba-hambanya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Allah itu Maha Penyayang, yang kasih sayangnya lebih besar daripada seorang ibu kepada seorang anak. Allah lebih sayang karena sifatnya Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha mengetahui keperluan hamba-hambanya, dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Tetapi hamba-hambanya lah yang sering menzalimi dirinya sendiri, yaitu meninggalkan hak-hak Allah yang memang diperintahkan kepada hambanya tersebut. Akhirnya Allah terkadang melakukan pembiaran dengan kebijaksanaannya, sehingga orang tersebut mendapat celaka
dan nantinya akan bergantung lagi kepada Allah, minta perlindungan dan meminta ampun dan minta diberikan jalan keluar setelah mendapatkan celaka tersebut. Itu yang kebanyakan manusia alami. Menjalaninya dulu tanpa minta petunjuk, setelah celaka baru minta petunjuk, baru minta perlindungan. Berbeda dengan prinsip saya. Kalau saya sebelum menjalani pernikahan, maka pertama kali harus tepat di dalam memilih jodoh. Sebab jodoh itu adalah partner hidup. Kebutuhan kita untuk berpartner dalam banyak hal. Dalam mendidik anak, dalam mengatur keuangan, dalam hal keagamaan, sosial, segala macam. Maka kalau kita salah pilih, pertama kali sudah salah memilih partner hidup, akan berujung petaka-petaka yang tidak kita duga-duga, seperti kebanyakan berita-berita orang yang bercerai akhirnya bermusuhan, padahal awalnya dengan perasaan cinta, bahkan dibuatkan lagu-lagu, bahkan hingga mengatakan dia itu aku banget. Kalau bahasa gaulnya orang-orang Jakarta, lu tuh gue banget. Jadi seolah-olah sudah tahu, sudah nyatu. Nah, itu kebanyakan orang seperti itu. Terburu-buru dengan nafsunya mengatakan dia adalah orang yang selama ini dicari-carinya. Dia yang paling dicintainya. Padahal masa depan itu goib, tidak diketahuinya. Tapi dia menuhankan dengan akalnya sendiri. Menuhankan perasaan cintanya. Menuhankan ini maksud saya mengedepankan, mengutamakan. Allah dilupakan. Allah tidak diminta petunjuk. Allah tidak ditanyai tentang makhluknya. Padahal yang mengetahui karakter manusia sesungguhnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sang penciptanya. Karena Allah sendiri berfirman bahwa Allah paling tahu mana orang yang sesat, orang yang salah jalan, dan mana orang yang bertakwa. Mana orang yang menjalankan perintah Allah dengan benar, mana orang yang menjauhi larangan Allah dengan benar. Hanya Allah yang Maha mengetahui, dan Allah memberikan pengetahuan siapa orang-orang yang terbaik itu sesuai dengan kehendak Allah jika hambanya itu menanyakannya kepada Allah sebagai wujud kefakirannya. Lalu wanita tersebut, ketika saya katakan saya tidak ingin berpacaran, saya tidak tidak ingin memakai cara-cara yang memang orang lain kebanyakan pakai, karena Allah sendiri melarang untuk mendekati perzinahan. Zina kan tidak selalu berhubungan intim. Berpacaran akhirnya timbulnya kedekatan fisik, pegang-pegangan, pandang-pandangan, dan segala macam. Nah, itu semua perzinahan. Zina mata, zina tangan, zina pendengaran ketika kita mendengar yang syahdu-syahdu dari lawan jenis kita. Saya menutup peluang-peluang itu, niatnya seperti itu. Karena ketika kita ingin memilih jodoh yang baik, maka anjurannya adalah memilih juga dengan cara yang baik. Baik dalam arti halal dalam sudut pandang agama. Karena hidup kita ini selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha teliti, yang maha melihat sisi lahir dan batin kita. Maka kita tidak boleh sembarangan dalam berbuat sekecil apapun. Seperti hanya Allah berfirman di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Ya. Barang siapa yang berbuat kebajikan sebesar zarrah, maka niscaya melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan sebesar zarrah, maka melihat balasannya. Maknanya ketika kita berbuat baik sekecil apapun, zarrah ini di dalam pemaknaan alim ulama itu adalah sebesar semut yang kecil. Jadi perbuatan baik sekecil itu, sebesar semut kecil itu pasti Allah balas. Dan juga perbuatan jahat, perbuatan salah, perbuatan dosa, pasti juga Allah membalasnya. Maka kita harus hati-hati di dalam berbuat.
tindak tanduk kita, baik lahir maupun batin. Begitu juga di dalam memilih jodoh, niatnya kita untuk apa dulu? Menikah untuk ibadah, atau menikah hanya ingin terlampiaskan hawa nafsu kita, yaitu memiliki seorang yang dicintai, memiliki wanita atau wanita yang cantik dan kaya, atau lelaki yang tampan dan kaya yang punya jabatan, apakah seperti itu? Maka ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW, amal itu tergantung dengan niat. Kalau niat kita hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka kita pasti mendapatkan keridhaan Allah. Kita mendapatkan tujuan yang mana hal itu adalah kemuliaan yang paling utama, yaitu beribadah kepada Allah dan mengikuti anjuran yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam As-Sunnah, Sahih kitab hadis-hadis sahih beliau. Tetapi apabila kita hijrahnya kepada wanita yang ingin dinikahinya, maka kita pasti mendapatkan itu saja tanpa mendapatkan akhirat. Akhirat kita tidak akan dapat apapun. Maka disitulah yang pertama kita harus lihat ketika ingin menikah. Niatnya harus benar dahulu. Terus berniat pula untuk mengikuti anjuran Allah dalam memilih jodoh, yaitu cara yang halal, cara yang baik, yaitu ta'aruf. Ta'aruf kan artinya mengenal, tapi mengenalnya dari sudut pandang Islam berbeda dengan pandangan orang awam. Mengenal ini caranya harus benar. Ibaratnya kalau kita ingin meminum teh yang manis, tapi ketika kita tarekat atau menjalankan caranya untuk mendapatkan rasa teh manis itu dengan cara yang salah, misalkan gulanya kita ganti garam, maka akan menjadi teh yang asin, bukan yang manis. Walaupun kita aduk-aduk sampai 1 juta kali, walaupun gelasnya kita pakai emas, gelas emas diaduk-aduk 1 juta kali, bahkan 1 triliun kali kita mengaduknya, kalau bahannya salah, rasanya pasti salah, tidak akan manis rasanya. Karena awalnya kita sudah salah. Niatnya benar, ingin mendapatkan teh yang manis, tapi caranya salah, bertarekatnya salah, maka tidak mungkin mendapatkan tujuan yang baik, yang tepat, yang benar. Pasti salah. Oleh karena itu, niat baik disertai pula dengan cara yang baik, pelaksanaan amal yang baik. Begitu juga dengan pencarian jodoh. Niatnya ibadah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat 5 ayat 56. Kita ingin mengamalkan firman Allah tersebut, yaitu hidup ini adalah ibadah. Semua gerak diam kita adalah ibadah bagi orang yang sudah berma'rifatullah, orang-orang yang sudah mengenal Allah, yang sudah mencapai makom hakikat. Tapi kalau misalkan belum sampai ke sana, tidak bisa, gerak diamnya itu adalah ibadah, karena butuh ilmu dan pelaksanaan ilmu syariat. Ilmu-ilmu dasar syariat harus dikerjakan di dalam berkehidupan, barulah nanti mendapatkan dampak dari apa yang diamalkannya tersebut. Seperti hanya rajanya para wali, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Wali Kutub, menjelaskan kepada kita bahwa beliau menganjurkan untuk laksanakanlah hukum-hukum Allah. Maknanya lakukanlah ketaatan, menjalankan perintah Allah dengan ilmu yang benar, ilmu syariat yang benar, dan tarekatnya, pelaksanaan amal ilmu syariat tersebut juga harus benar. Maka akan mendapatkan ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu yang tersembunyi pada segala sesuatu. Begitu juga ketika mendapat pencarian jodoh. Lalu kalau misalkan kita sudah niat yang benar untuk menikahnya, untuk beribadah kepada Allah, caranya harus benar. Apa? Yaitu salah satunya adalah pencarian dengan cara ta'aruf, mengenal lawan jenis tersebut, silaturahmi ke rumahnya, dan ada beserta orang tuanya. Jadi bukannya berduaan, tapi bersama orang tuanya. Mengenal orang tuanya, mengenal si dia yang ingin kita tuju. Walaupun kita
tidak mendatangkan orang tua kita dahulu, melainkan orang tua si orang yang ingin kita dekati tersebut. Intinya jangan berdua saja, harus ada orang ketiga. Itu ta'aruf, mengenal menurut sudut pandang syariat Islam. Dan yang diperbincangkan bukan hal yang tidak ada gunanya, bukan hal-hal yang sia-sia, melainkan memang yang dibicarakan itu terkait dengan pendekatan tersebut, tujuannya apa, latar belakang kita, mungkin menjelaskan bagaimana kita, pekerjaan kita, niatnya kita menikah itu ingin bertempat tinggal di mana dan segala macamnya. Lalu setelah itu, setelah proses ta'aruf, mengenal sudah selesai kita lakukan, maka kita lanjutkan dengan sholat istikharah. Pandangan mata kita itu tidak bisa melihat kebenaran. Selalu kita itu selalu melihat masih abu-abu. Terlihat baik oleh mata kita, belum tentu baik. Ya. Tapi bukan berarti kita suudzon, berpikiran buruk, melainkan saya mengingatkan kepada Anda dan juga saya mengingatkan pada saya pribadi, ketika memandang seseorang itu haruslah mawas diri, bukan suudzon. Mawas diri artinya kita tidak tahu orang ini baik menurut Allah atau tidak. Artinya kita selalu waspada saja. Jangan terlalu percaya dan juga jangan suudzon. Di tengah-tengah, posisinya di tengah-tengah. Tidak menjustifikasi dia baik karena kita memang belum tahu dari Allah bahwa dia baik. Tapi juga jangan suudzon bahwa dia buruk, padahal kita belum tahu dari Allah bahwa dia benar-benar buruk. Kita harus ada di tengah-tengah. Lalu setelah sholat istikharah, biasanya kalau saya itu dan istri saya sering mendapatkan mimpi. Kalau mimpi itu mutlak dari Allah, selama mimpi itu datangnya dari orang yang soleh, dari seorang mukmin yang soleh. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi dari seorang yang soleh itu, seorang mukmin yang soleh itu adalah satu dari 46 bagian kenabian. Nanti di akhir kisah mimpi yang saya ceritakan akan saya paparkan tentang dalil-dalilnya yang lebih banyak agar keimanan Anda semua lebih kuat bahwa mimpi itu tidak hanya sebagai bunga tidur, melainkan bagian dari ilmu syariat, bagian dari syariat Islam, baik itu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Begitu juga dengan kitab-kitabnya para wali-wali Allah. Lalu setelah wanita tersebut saya katakan begitu, saya tidak ingin berpacaran, tapi ingin ta'aruf saja, lalu melanjutkan dengan sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah, tapi dianya tidak mau model begitu, maunya diikat. Lalu karena saya serius waktu itu, seriusnya ini hanya sekedar niatnya, bukan berarti memutuskan dia akan saya nikahi, tidak. Saya ingin menunjukkan juga bahwa saya itu serius, nggak main-main. Maka saya di waktu itu melakukan kesalahan, yaitu mengiyakan permintaan dia untuk diikat. Padahal ikatan pertunangan kah, apapun itu namanya, itu tidak akan membawakan dampak orang itu pasti jodoh kita atau terikat dengan benar-benar pasti menikah dengan kita, tidak. Jangankan pertunangan, pernikahan saja bisa lepas. Maka karena wanita ini pemahaman agamanya kurang, akhirnya saya mengikuti dulu bagaimana pola berpikirnya dia. Kalau minta diikat ya sudah. Akhirnya saya datangkan orang tua saya, keluarga saya ke rumah perempuan tersebut. Singkat cerita semuanya setuju. Nah, ini salah satu hikmah yang menarik bagi Anda semua, bahwa sesuatu yang lancar itu belum tentu terbaik menurut Allah kalau kita tidak benar-benar mendapat petunjuk dari ilmu Allah. Ya. Perlu diingat saudara-saudariku, dalam ilmu kewalian, dalam kitabnya Wali Allah, kitab Futhul Ghaib milik Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Wali Kutub, itu pemaparannya sangat rinci tentang tingkatan manusia.
di dalam memutuskan, di dalam berkehendak, di dalam akan melakukan perbuatan. Nah, karena Al-Quran sebenarnya maupun hadis itu anjuran atau nasihat, panduan untuk berbagai macam tingkatan manusia. Karena manusia itu memang ilmunya bertingkat-tingkat sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 132. Manusia itu ada tingkatannya dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, dan kita harus mengetahui kedudukan kita. Kita berada di level muslim atau sudah mukmin, dan mukmin itu masih dibagi lagi. Ada yang khawas, ada yang khusus, ada khawasul khawas, ada yang khusus di atas yang khusus. Itu kita harus tahu posisi kita di mana. Sebab terkait dengan surat Al-An'am ayat 135, Allah menganjurkan kepada kita, yang mana firman Allah itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan kita bahwa kita itu dianjurkan untuk berbuat sesuai kedudukan kita. Kalau misalkan kita kedudukan muslim, maka ada anjuran tersendiri. Seorang mukmin juga anjuran ada yang tersendiri. Walaupun pada hakikatnya sama tujuannya beribadah kepada Allah, tapi caranya berbeda-beda. Ya. Insya Allah mungkin di lain waktu saya akan bagikan penjelasan detailnya, perbedaan antara muslim, mukmin, dan itu orang yang ihsan, orang yang merasa melihat Allah dengan mata hatinya atau merasa diawasi oleh Allah. Itu berbeda-beda. Jadi ketika pertemuan keluarga itu tidak ada penolakan, baik keluarga saya maupun keluarga perempuan itu, semuanya setuju. Dan memang perempuan ini memang jatuh cinta kepada saya. Saya sebelumnya, saya belum ada perasaan cinta di waktu itu. Tapi tolak ukur saya menikah bukan atas dasar cinta kepada manusianya, melainkan Allah dulu yang saya utamakan. Wanita tersebut baik menurut Allah, saya nggak butuh cinta, karena di dalam faktanya banyak berita saudara-saudara kita, baik itu orang-orang terkenal maupun orang-orang biasa, awalnya menjalin hubungan dengan cinta, bahkan yang sangat dalam sekalipun, bahkan dibuat lagu sekalipun, dan pacaran bertahun-tahun sekalipun, itu kandas. Bahkan ada yang saling bunuh. Ada yang bercerai lalu bermusuhan, rebutan anak, rebutan harta gono gini, ribut di pengadilan, lama kasusnya, berjalannya belum usai-usai, masa perceraiannya rumit. Itu sering kali Allah nampakkan kepada kita semua. Cuman apakah kita bisa melihat hikmahnya itu, bahwa perasaan cinta sedalam apapun tidak bisa dibuat ukuran bahwa keluarga itu akan langgeng. Walaupun tidak semua orang yang mengawali pernikahan itu dengan rasa cinta itu bercerai, tidak semuanya bercerai. Ada yang tidak. Itu memang dengan rahmat Allah, dengan kebijaksanaannya, mungkin terkait amal-amal orang itu. Entah itu orang itu berbuat baik kepada orang tuanya, sehingga walaupun awam di dalam cara pencarian jodoh tanpa sesuai dengan ilmu syariat, yaitu misalkan pacaran, lalu jatuh cinta, lalu menikah, lalu langgeng. Bukan berarti diridhoi, tapi dengan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, Allah memberikan ujian bertubi-tubi di dalam kehidupannya, tapi mereka dibuat mampu. Karena ujian yang bertubi-tubi yang dialami seorang mukmin itu adalah penghapus dosa jika orang itu ridho. Maka bisa jadi orang yang dulunya pacaran diuji dengan anaknya yang bandel, yang tidak mau, kalau tidak pacaran dengan cara backstreet, tanpa sepengetahuan orang tua, pacaran di belakang sepengetahuan orang tua. Nah, bisa jadi anaknya hamil, lalu orang tuanya yang dulunya pernah pacaran dan juga pernah nakal, akhirnya menyadari, wah ini gara-gara perbuatanku dulu semasa muda, akhirnya aku
diberikan hukuman seperti ini supaya tahu rasanya jadi orang tua yang memiliki anak bandel seperti aku. Nah, sekarang sudah dijatuhkan hukuman dengan hal yang serupa. Anakku berbuat seperti itu juga seperti aku dulu. Karena apa? Orang tuanya belum bertaubat, atau pertaubatannya belum diterima karena nggak serius. Jadi bisa jadi seperti itu. Makanya ketika saya mengalami persetujuan dari kedua belah pihak, saya tidak langsung memutuskan bahwa saya mengiyakan akan menikah. Saya tetap bersikukuh belum mendapat petunjuk dari Allah. Saya nunggu petunjuk dari Allah dulu. Nah, akhirnya, ini visual mimpi yang saya alami tentang dia ini. Dan bukti juga bahwa kelancaran dalam kenyataan duniawi yang terjadi di kehidupan nyata itu tidak selalu merupakan wujud dari keridhaan Allah, tapi ujian. Karena apa? Allah berfirman di Al-Quran, kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Lalu kita juga diminta pertanggungjawaban, dengan apa kamu memutuskan? Dengan perasaan kamu kah? Dengan perasaan cintamu kah? Atau dengan Allah yang Maha mengetahui? Nah, ini perbedaannya. Lalu ketika saya berpegang teguh atas konsep yang saya bangun untuk mencari jodoh yang terbaik menurut Allah, bukan menurut saya yang tidak memahami kegoiban masa depan saya buta akan itu. Saya menunjukkan kefakiran saya menunjukkan saya ini tidak tahu apa-apa tentang ilmu masa depan. Itu adalah wujud ketawaduan sebagai seorang hamba. Tidak merasa sok tahu. Akhirnya Allah yang Maha mengetahui memberikan petunjuk karena saya bersikukuh berpegang teguh kepada Allah yang Maha mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Terjadilah mimpi. Mimpinya bagaimana? Pertama, mimpi yang pertama itu ada 3 visual yang berbeda-beda. 1. Dalam satu malam itu, HP saya dihubungi seorang laki-laki, yang mana nama laki-laki tersebut tertulis dengan teks warna merah di layar HP saya itu di dalam mimpi. Tapi saya karena sibuk, di mimpi itu saya sibuk, akhirnya nggak mengangkat HP itu. Itu pertama. Dan nama laki-laki yang tercantum di layar HP saya itu, diberitahu bahwa itu adalah orang laki-laki yang di kehidupan nyatanya mendekati perempuan yang mendekati saya. Perempuan yang jatuh cinta kepada saya itu, yang ingin menikah dengan saya itu di dalam kehidupan nyata didekati seorang laki-laki yang aneh. Dia menceritakan itu kepada saya. Jadi laki-laki itu memberikan suatu pemberian, tapi dipaksa harus dimakan. Nah, itu aneh bagi wanita tersebut. Makanya perempuan yang jatuh cinta kepada saya itu, yang menunggu lamaran saya itu, tidak mau memakan pemberian laki-laki tersebut. Itu ceritanya kepada saya. Takut diguna-guna, takut dipelet gitu. Nah, itu terkait dengan itu mimpinya di dalam satu malam itu petunjuk yang pertama. Nah, maknanya laki-laki yang menghubungi saya di HP itu dengan tulisan warna merah, merah itu simbol tidak baik. Jadi mimpi itu ada banyak simbol-simbol bahasa-bahasa mimpi yang Allah datangkan, dan hanya orang yang dikehendaki mengetahui takwil itu yang bisa memahami mimpi tersebut. Bahasa mimpi itu banyak sekali simbol-simbol. Seperti hanya di dalam surat Yusuf ayat 4, Allah memberikan visual simbol-simbol kepada Nabi Yusuf alaihissalam dengan simbol matahari, rembulan, dan 11 bintang yang semuanya bersujud kepada beliau. Itu mimpi Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil, belum dewasa. Simbol-simbol tersebut itu adalah perwakilan dari kedua orang tuanya, yaitu matahari dan rembulan itu adalah kedua orang tuanya, dan 11 bintang adalah 11 saudaranya, yang nanti saya jelaskan makna takwilnya di dalam surat Yusuf.
Jadi kalau misalkan mimpi itu ada simbol warna, putih baik, hitam buruk, ya, merah juga buruk, hijau baik. Terkait apa? Kok bisa menjelaskan seperti itu? Mimpi itu pada hakikatnya terkait dengan ilmu syariat. Ada di Al-Quran maupun sunnah. Terkadang di Al-Quran ada, terkadang di hadis ada sekaligus, dan ada terkadang ada di Al-Quran saja. Tapi secara hakikat, bukan secara tersurat. Artinya di Al-Quran tidak disebutkan warna merah itu buruk kalau di dalam mimpi, tidak dituliskan begitu, melainkan secara hakikat. Karena di Al-Quran Allah berfirman ada ayat yang muhkam, yaitu ayat yang muhkamat, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat yang muhkamat yaitu ayat-ayat yang jelas maknanya, terang benderang, sehingga orang awam pun mudah memahami maknanya. Karena Allah Maha Bijaksana, menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup seluruh manusia. Dalam alam semesta ini, Allah mengetahui tentang ciptaannya yang memiliki ilmu yang bertingkat-tingkat sesuai firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 132 yang tadi saya sampaikan. Jadi di dalam berfirman, Allah itu memberikan ayat-ayat yang mudah dipahami orang awam, dan juga ada juga yang susah dipahami orang awam, sehingga perlulah orang itu berguru kepada orang yang mengetahuinya. Karena Allah menyatakan demikian. Karena ada ayat yang muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Sedangkan ada ayat yang mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang perlu orang yang ahli tafsir di bidang kalamullah, kalam-kalam Al-Quran. Karena takwil atau tafsir Al-Quran tersebut tidak mudah dipahami orang-orang awam, bahkan orang menengah pun sekalian, khusus kepada orang yang ilmunya mendalam, sesuai firman Allah di surat tersebut. Jadi ayat yang muhkamat yaitu ayat yang terang benderang maknanya, tidak butuh penafsiran, sedangkan ayat-ayat yang mutasyabihat butuh penafsiran karena mengandung banyak makna. Kemungkinan maknanya itu sangat banyak. Sehingga butuh orang-orang yang ilmunya mendalam, orang-orang sudah mendapat makom hakikat dari sudut pandang Allah, orang-orang yang sudah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Itulah orang yang bisa memahami makna-makna yang tersirat di dalam ayat-ayat yang mutasyabihat. Begitu juga dengan mimpi. Mimpi ada yang perlu ditakwil, artinya mengandung makna yang tersirat. Seperti simbol-simbol warna yang tadi saya katakan, ada warna putih, ada warna merah, ada hitam. Itu pada hakikatnya adalah perwakilan dari simbol mimpi yang mutasyabihat, yang perlu penakwilan. Ada makna yang tersirat. Tapi ada juga mimpi layaknya ayat-ayat yang muhkamat, jelas terang benderang, tidak perlu penakwilan, tidak perlu orang yang ahli takwil mimpi, melainkan orang awam juga paham karena kejadiannya sesuai dengan visual mimpinya. Seperti hanya saya pernah bermimpi diberi uang sama bos saya waktu masih kerja di Surabaya. Di dalam kenyataannya terjadi seperti itu. Nah, itu contoh mimpi yang tidak perlu ditakwil. Mimpi tidak perlu dicari maknanya oleh orang yang mendalam ilmunya, melainkan mimpi tersebut, petunjuk dari Allah itu tidak perlu ditakwil karena terjadi sesuai visual mimpinya di dalam kenyataan. Begitu juga ketika saya bermimpi tentang pengawas kos-kosan waktu saya masih di Surabaya, itu membongkar jemuran saya. Mimpinya seperti itu, jelas orangnya, pelakunya siapa, dia itu pengawas kos-kosan. Lalu ketika saya keluar kota, tetangga kos saya mengatakan kepada saya bahwa pengawas kosan itu membongkar jemuran saya. Nah, terjadi sesuai visual mimpi saya. Visual mimpi itu
yang saya alami itu orang itu memang. Dan di dalam kehidupan nyatanya, tetangga kosan saya menceritakan seperti itu juga. Bapak X itu yang melakukan. Mimpi terjadi sesuai visual mimpinya. Itu maknanya mimpi tidak perlu ditakwil. Nah, jadi layaknya mimpi yang muhkamat, mimpi yang terang benderang, visual mimpinya tidak perlu ditakwil-takwil lagi. Sedangkan mimpi-mimpi simbol itu butuh orang yang sudah berhakikat. Apalagi orang tersebut mendapatkan anjuran atau perintah dari Allah untuk mensyiarkan mimpi. Nah, seperti yang saya alami. Jadi di layar HP itu ada warna merah tentang nama lelaki tersebut. Nah, itu visual yang pertama di dalam satu malam. Visual yang kedua, saya bermain bola pingpong berlawanan dengan wanita yang mencintai saya itu. Jadi wanita itu bermain bola pingpong bersama saya, tapi berlawanan. Dia menjadi lawan saya. Dan dia berpasangan dengan laki-laki lain. Sedangkan di sebelah saya tidak ada pasangannya. Kosong. Saya sendirian. Saya single melawan dia berpasangan dengan laki-laki lain. Laki-laki itu tidak saya kenal. Wajahnya tidak saya kenal. Itu visual yang kedua dalam satu malam. Visual yang ketiga, di dalam malam yang sama, ada suara yang mengatakan tanpa wujud. Ada suara yang mengatakan tanpa wujud bahwa ada kanker kecil. Jadi satu malam itu petunjuknya ada 3 visual seperti itu. Laki-laki menghubungi saya yang mana laki-laki itu di dalam kehidupan nyatanya orang yang mendekati perempuan yang mencintai saya itu. Di mana di visual mimpinya layar HP saya ketika ditelepon laki-laki tersebut warnanya merah. Maaf, bukan teksnya merah, tapi layar HP-nya merah. Tapi saya diberitahu laki-laki itu yang menghubungi saya itu adalah laki-laki yang mendekati wanita yang mencintai saya itu, yang mengirimkan barang-barang yang memang dipaksakan untuk dimakan. Nah, tadi di mimpi itu terkadang ada pemberitahuan di batin kita, yang mana itu tidak ada orangnya yang memberitahu. Seperti hanya Nabi juga pernah mengatakan ada seolah berkata, seolah-olah. Nah, ini kalau sudah seolah-olah berarti wujud orangnya tidak ada. Tapi di batin kita diberitahu. Nah, seperti itu. Begitu juga yang dialami mimpi istri saya juga pernah merasakan petunjuk seperti itu. Ketika pencarian jodoh dan akhirnya ketemu dengan saya. Yang insya Allah nanti saya bagikan next video. Jadi seperti itu visualnya. Maknanya yang tadi visual yang kedua, bermain bola pingpong berlawanan. Itu maknanya, saya sama perempuan yang mencintai saya itu berbeda prinsip di dalam menjalani kehidupan. Karena berlawanan, tidak berpasangan. Dia tidak bisa klop dengan saya kalau menjalani kehidupan dengan saya ketika berumah tangga. Dan dipertegas lagi, ada laki-laki di sebelahnya yang bermain bersama dia berpasangan. Nah, ini lebih mempertegas lagi bahwa dia bukan jodoh saya, bukan jodoh yang terbaik menurut Allah. Karena visual mimpi itu adalah pemberian dari Allah, petunjuk dari Allah. Nah, bukan saya sendiri yang merequest. Manusia tidak bisa pesan mimpi kepada Allah, nggak bisa. Oleh karena itu, Gus Baha, alim ulama yang lagi terkenal sekarang ini, pernah mengatakan, jangan sampai tidak percaya mimpi, karena mimpi itu lebih valid kebenarannya daripada pikiran kita saat terjaga. Kenapa? Saat kita terjaga, itu tercampur dengan hawa nafsu kita, dengan akal-akal kita. Ya. Dengan ilmu-ilmu yang mungkin pernah kita lihat, lalu kecampuran dengan akal kita, dengan perasaan kita. Karena kita terjaga ketika memikirkan hal itu. Berbeda dengan mimpi. Ketika mimpi kita dikuasai oleh Allah sepenuhnya. Apabila kita mengikuti petunjuk Allah, petunjuk nabinya. Kalau kita tidur mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya, yang salah satunya yaitu di dalam keadaan bersuci ketika tidur. Atau misalkan tidak dalam keadaan bersuci, kalau orang itu sering bersolawat, sering sekali bersolawat, hampir tiap saat bersolawat,
insya Allah itu mudah bermimpi. Yang mana sholawat yang bisa Anda coba ya, untuk diamalkan, begitupun saya dan istri saya sering bermimpi dengan adanya sholawat ini. Jadi sholawatnya ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Itu artinya seperti itu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Sering dibaca seperti itu. Karena petunjuk melalui mimpi istri saya, kalau ingin mendapat petunjuk lewat mimpi dari Allah, sering membaca sholawat itu. Ya. Dicoba dulu saudara-saudariku. Buktikan saja minimal baca setengah jam. Sekali majelis, sekali duduk. Ketika habis sholat dalam keadaan wudu, adabnya yang baik menghadap kiblat, bacalah. Tapi tujuannya jangan untuk mendapatkan mimpi. Tujuannya untuk mengabdi kepada Allah, sebagaimana firman Allah dianjurkan untuk mengucapkan sholawat dan memberi salam penghormatan kepada Nabi. Jadi niatnya seperti itu. Mimpi itu adalah imbas. Mimpi itu kan petunjuk. Jadi orang selalu diberi petunjuk kepada Allah kalau orang itu taat kepada Allah. Karena Allah sendiri menjanjikan hal itu. Barang siapa hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka diberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangkanya. Mimpi juga adalah salah satu rezeki, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, dengan sarana gaib yang bernama mimpi. Itu adalah salah satu karunia, rahmat, pertolongan dari Allah, petunjuk. Yang mana manusia tidak bisa membuat-buatnya dengan akal-akalnya. Nggak bisa di-request, nggak bisa diminta. Melainkan Allah lah sendiri yang berkehendak. Apalagi ketika hambanya membutuhkan. Saya ketika bersikukuh ingin mendapat petunjuk dari Al-Haq, dari yang maha benar, bukan dengan prasangka saya, bukan dengan penglihatan saya yang melihat keluarga saya setuju dan keluarga dia juga setuju. Bahkan ibu saya menangis terharu, meneteskan air mata. Bukan itu kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang hakiki bukan dari pandangan mata, melainkan dengan mata hati, apalagi orang itu sudah aktif mata ruhnya. Sari rohnya sudah aktif, mata ruhnya sudah aktif, maka dia pasti ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Ketika memutuskan segala sesuatunya, selalu menunggu Allah. Nah, itu terkait dengan ilmu kewalian, berbuat dengan ilmu Allah. Nah, jadi ilmu Allah ini bagi orang-orang yang sudah berhakikat. Ada perintah di batin dan ada dengan ilmu Allah. Jadi kalau misalkan Sultan Aulia menjelaskan di dalam kitab Futhul Ghaib, kalau orang mukmin yang awam, itu taatnya harus melihat syariat secara tekstual, maksudnya tekstual ada di Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi caranya begitu. Tapi bagi wali yang umum, wali yang am, itu berbuatnya tidak hanya seperti mukmin yang awam, melainkan melihat juga perintah di dalam batinnya, di dalam basirohnya, mata hatinya seperti apa. Tapi bagi wali yang sudah masuk makom abdal, al-gauj, itu sudah berbeda lagi. Tidak hanya dengan ilmu syariat, Al-Quran dan Sunnah, tidak juga dengan perintah batin, melainkan dengan ilmu Allah. Nah, ini perlu pembahasan yang tersendiri tentang hal ini. Lanjut lagi tentang tadi mimpinya yang saya alami. Jadi visual yang kedua itu maknanya dia bukan pendamping hidup yang terbaik menurut Allah, karena visualnya berlawanan dengan saya bermain bola pingpong. Dan di sebelahnya ada pasangan laki-laki lain, bukan diri saya. Lalu visual yang ketiga, ada kanker kecil. Jadi di dalam satu mimpi itu seperti itu visual mimpinya, ada 3 petunjuk. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, ada laki-laki yang di kehidupan nyatanya itu mendekati wanita yang mencintai saya itu dengan cara yang aneh. Nah, itu maknanya ketika saya mendapatkan visual mimpi tersebut, saya dianjurkan secara hakikatnya menganjurkan kepada wanita tersebut jangan sampai menikah dengan laki-laki yang mendekati dia dengan cara yang aneh itu, dengan pemaksaan untuk memakan sesuatu itu. Jangan.
Saya anjurkan begitu. Tapi bukan juga memaksakan untuk menikah dengan diri saya, tidak. Cuma saya menganjurkan kalau misalkan nanti menikah, jangan sampai menikah dengan laki-laki yang mendekatimu secara aneh tersebut, yang memaksakan kamu untuk memakan pemberian dari dia. Itu jangan. Karena itu tadi, warnanya merah layarnya, tidak baik. Yang kedua, maknanya seperti tadi yang saya sampaikan, dia bukan pendamping hidup yang terbaik menurut Allah. Tapi dia sudah Allah pasangkan dengan orang lain. Visual yang ketiga, di dalam satu malam itu, yaitu pemberitahuan, ada suara yang memberikan tahu kepada saya bahwa ada kanker kecil. Nah, di dalam kehidupan nyata, perempuan tersebut memang pernah memberitahu saya ada tumor, ya, di tumor jinak, dia katakan. Seingat saya tumor jinak di salah satu payudara dia. Dan dia merasakan sakit. Ya, pernah mengatakan kepada saya, dia takut untuk berobat. Khawatir ada apa-apa. Justru saya katakan, justru kalau kamu tidak ngecek ya, secara kontinu sesuai anjuran dokter, nanti kalau sudah bertahun-tahun dan penyakit itu semakin parah, itu justru lebih berbahaya. Dia ngomongnya selalu ingin mati. Lalu saya katakan, kalau kamu memang ingin menikah saya, ya ayo berobat. Jangan seperti itu. Itu ketika saya belum mendapatkan petunjuk. Saya menenangkan dia supaya tidak berputus asa ketika diberi ujian sakit itu, tapi mengikhtiarkan dengan berobat. Jadi seperti itu kaitannya di dalam mimpi itu benar, ada kanker kecil, dan di dalam kehidupan nyatanya dia pernah mengatakan kepada saya ada tumor jinak di payudaranya. Nah, pernah diangkat, tapi masih ada sisanya. Dokter menganjurkan untuk sering check up. Seingat saya 1 bulan 1 kali, tapi dia tidak mau mengikuti anjuran dokter. Dan ibu kandungnya beliau itu meninggal karena ya, diperantarakan dengan asbab penyakit kanker payudara. Nah, seingat saya kanker itu biasanya turun-temurun, seperti hanya ibu kos saya dulu meninggal kanker payudara, anaknya 2 orang wanita juga meninggal karena kanker payudara. Jadi ada faktor keturunan, genetik kalau kanker payudara. Karena saya melihat begitu yang pernah saya ketahui. Jadi Allah memberikan tahu itu supaya saya memikirkan, apakah kamu mau, ridho. Kalau kamu menikah dengan dia, nanti akan ada kanker yang diujikan kepada dirinya. Kamu ridho dengan pasangan hidup seperti itu. Itu makna yang ketiga, visual mimpi yang ketiga. Jadi saya ringkas, yang pertama adalah saya tujuannya untuk menasihatkan perempuan tersebut untuk tidak menikah dengan laki-laki yang di mimpi saya itu menghubungi saya karena layarnya merah, tidak baik. Di dalam kehidupan nyatanya dia memang PDKT-nya dengan aneh, pemaksaan memberi suatu pemberian yang harus dimakan oleh dia. Yang kedua, maknanya perempuan tersebut bukan jodoh saya yang terbaik menurut Allah. Karena visualnya bermain bola pingpong berbeda pasangan. Dia berpasangan dengan laki-laki lain, saya belum ada pasangannya, artinya saya belum diberikan jodoh waktu itu, dan dia bukan jodoh saya, dan prinsip hidup berlawanan. Di dalam kehidupan nyatanya, dia pernah mengatakan kepada saya bahwa anaknya kalau nanti itu pengen dijadikan model. Nah, itu tidak klop dengan saya. Saya tidak mau anak saya menjadi model. Dipertontonkan kepada orang, misalkan perempuan, wah itu bahaya, nggak sesuai. Nah, maka kalau kita ingin cari pasangan hidup, kita harus sesuaikan dulu, sama nggak prinsipnya, prinsip hidup sama nggak. Beribadah kepada Allah, atau ingin pamer anak, pamer harta, pamer jabatan, ingin meraih dunia yang banyak. Dilihat dulu. Dari sudut ikhtiarnya manusia ketika saat terjaga, kita meng-cross-check ilmu dia. Asalkan kita sudah memiliki ilmu syariat yang cukup, maka kita insya Allah bisa mengukur bagaimana kedalaman pemahaman dia tentang agama. Karena agama itu yang kata Nabi, agama adalah nasihat dalam menjalani kehidupan.
Oleh karena itu beliau bersabda kepada kita, kita tidak akan tersesat selamanya apabila berpegang teguh kepada kitabullah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau misalkan tujuan kita hidupnya menuju ke sana, Allah pasti bantu memudahkan ke sana. Begitupun ketika memilih jodoh, niat kita sudah benar, Allah pasti bantu. Ya. Tapi kalau kita niatnya tidak seperti itu, Allah menjadikan kita yang melupakan Allah itu memutuskan perkara dengan diri kita sendiri, maka kita dibiarkan. Allah biarkan. Terkait dengan sabda Nabi tentang anjuran untuk tidak meminta jabatan kepada kepada Allah. Kalau misalkan seorang itu meminta jabatan dengan hawa nafsunya, padahal Allah tidak mentakdirkan yang terbaik untuk orang itu menjabat, maka ketika Allah memberikan jabatan yang dia minta, maka Nabi mengatakan Allah tidak akan menolong. Kalau misalkan di dalam menjabatnya dia memiliki masalah, artinya dilakukan pembiaran. Allah membiarkan karena meminta dengan hawa nafsu. Tapi jika seorang tidak meminta jabatan, tapi Allah lah yang mentakdirkan dirinya, misal orang itu tidak ada berkeinginan, tidak ada bertujuan untuk menjabat suatu posisi apapun, tapi Allah yang memberinya, maka orang itu ketika diberikan jabatan oleh Allah sesuai takdirnya, pasti dibantu. Karena Allah Maha Bijaksana, Allah tidak mendolimi hamba-hambanya. Ketika Allah beri jabatan, maka Allah pasti memampukan menjalankan jabatan itu sesuai syariat, tidak terjerumus kepada keharaman. Ya. Jadi jabatan di dalam hadis itu memang bukan tentang jodoh, tapi pada hakikatnya bisa kita ambil hikmahnya. Ketika kita bernafsu memilih jodoh sesuai kemauan kita, padahal menurut Allah buruk. Jabatan itu dalam hadis tersebut kita bisa ambil makna hakikatnya. Menjabat sebagai pemimpin seorang wanita, menjadi seorang suami. Kita ingin menjabat sebagai kepala keluarga, wanita yang kita tuju, wanita yang kita cintai. Maka ketika Allah itu mengetahui bahwa perempuan tersebut tidak pantas untuk dijabat oleh kita, tidak pantas untuk dipimpin oleh kita karena tujuan kita berseberangan, kita misalkan tujuannya kepada akhirat, dia kepada duniawi, maka Allah yang Maha mengetahui pasti akan memberitahu kalau kita niatnya memang berlindung kepada Allah dengan sebenar-benarnya perlindungan, minta perlindungan. Jangan sampai lisan kita berdoa, ya Allah berikan yang terbaik, hati kita memiliki pilihan yang lain, menginginkan wanita tersebut ingin menikah dengan kita. Nah itu sudah perbuatan yang keliru di dalam meminta kepada Allah. Harus benar-benar kosong. Kita harus benar-benar mengenolkan diri kepada Allah ketika meminta. Allah mengetahui sisi lahir dan batin kita. Itu firman Allah di dalam Al-Quran. Maka jangan sampai lisan kita minta perlindungan, minta diberi petunjuk, padahal hati kita bersikekeh pengen wanita itu menjadi jodohnya. Nah ini perbuatan yang salah di dalam meminta. Adabnya sudah tidak benar kepada Allah yang mengetahui sisi lahir dan batin manusia. Maka saya ketika meminta petunjuk juga begitu. Benar-benar tidak memutuskan dahulu, walaupun dia mencintai saya, walaupun dia cantik, walaupun keluarga setuju, walaupun keluarga saya setuju, tidak ada pertentangan sedikit pun dari pihak keluarga. Kedua keluarga kita tidak ada pertentangan, tidak ada penolakan, tidak ada masalah. Jadi saya diuji dengan kelancaran. Maka ini yang Allah firmankan, diuji dengan kebaikan dan keburukan. Maka saya sebagai manusia yang fakir ilmu, memakai sifat seorang hamba, yaitu tidak tahu menahu tentang kegoiban, masa depan yang goib bagi semua makhluk. Melainkan saya minta petunjuk, minta arahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, mintalah kepadaku. Allah salah satu sifatnya adalah Al-Qayyum, tidak bergantung kepada makhluk. Sehingga merefleksikan kepada pemahaman kita, kitalah haruslah yang bergantung. Kita seorang hamba, ketika memutuskan suatu perkara, apalagi suatu pernikahan, jika salah memutuskan bisa menjadi fatal. Maka saya menfakirkan diri saya, butuh kepada Allah yang tidak butuh kepada hamba. Maka diijabah, saya diberi petunjuk dalam satu malam itu 3 visual mimpi seperti itu. Maka saya putuskan untuk tidak melanjutkan niatan saya itu kepada diri beliau.
Dengan apa? Dengan mengerucut ada suatu kejadian di dalam kehidupan nyata, dia minta telepon nomor HP ibu saya, ya, tanpa sepengetahuan saya, dia melihat HP saya. Nah itu, nggak tahu. Jadi kalau misalkan ada perempuan sudah main belakang seperti itu, dia nyolong-nyolong, diambillah HP saya, dilihat-lihat, ini kan orang sudah berhawa nafsu, ya, di dalam meraih cita-citanya, yaitu ingin menikah dengan saya. Saya tidak ada rasa cinta, karena saya selalu berhati-hati dalam memilih cinta. Saya mau mencintai seorang, kalau Allah sudah memberikan petunjuk, dia itu baik menurut Allah. Baru saya berusaha mencintai apa yang Allah tunjukkan baik kepada saya. Kebanyakan manusia cinta dulu sebelum dapat petunjuk. Akhirnya dia susah lepas dari cintanya. Nah, akhirnya kalau ditolak, main bunuh. Ditolak, main dukun. Nah itu kebanyakan orang-orang yang hawa nafsunya meliputinya. Dikuasai oleh setan-setan karena dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak diberi perlindungan kepada Allah, sehingga di dalam berbuatnya mereka selalu menuhankan hawa nafsunya, tidak menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang berhak disembah, berhak dipatuh, ditaati peraturan-peraturannya, syariat-syariatnya. Maka ketika saya memutuskan untuk tidak, lalu saya mendapatkan petunjuk berikutnya, mimpi berikutnya, yaitu dia dijemput sama seseorang yang tidak saya ketahui, orangnya tidak tahu karena di dalam mobil. Mobil itu menjemput wanita tersebut, saya melihatnya dari luar. Ya. Lalu dia sudah pergi bersama mobil itu. Nah, ini terkait dengan kendaraan. Kendaraan ini terkadang maknanya tentang suatu pekerjaan, amanah. Seperti hanya dulu ketika saya melamar pekerjaan di kota Surabaya, saya bermimpi diajak seorang laki-laki yang tidak saya kenal, rambutnya cepak, orangnya agak pendek, lalu saya dibawa di dalam mobil dia. Ternyata saya melamar pekerjaan di Surabaya, mendapatkan bos yang seperti visual mimpi saya itu, seingat saya itu. Dan saya tidak dites, artinya saya lolos dari menjadi pegawai beliau tanpa dites dahulu. Nah itu kemudahan dari Allah ketika Allah memberikan petunjuk bahwa saya diangkut di dalam mobil, maknanya orang itu mengambil saya sebagai bosnya, sebagai pegawainya. Dia menjadi penanggung jawab atas diri saya. Karena mobil itu milik beliau dan saya disuruh naik di dalam mobilnya. Maka itulah yang terjadi pada diri saya tentang kendaraan dulu saat melamar pekerjaan. Mobil itu bisa terkait dengan tanggung jawab. Semisalkan kita berada di dalam mobil, kita yang menyetir, beberapa orang di dalam mobil itu ada keluarga kita, berarti kita memiliki tanggung jawab. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertanggung jawab atas semua orang yang ada di dalam mobil tersebut. Terkait juga dengan pekerjaan, semisalkan ada teman saya dulunya pernah menanyakan kepada saya Pak bermimpi ada di mobil bersama bos saya, tapi bos saya itu tidak menyetir, saya yang menyetiri, bos saya itu di samping saya. Nah aneh kan, seharusnya kan bos yang bawa mobil, saya ngikut. Apa maknanya? Lalu saya katakan, berarti kamu yang diberikan amanah, suatu tanggung jawab, suatu pekerjaan, yang mana bos itu memang menyerahkan, mempercayakan kepada kamu sebagai pengendalinya, karena kamu sebagai supirnya. Bosmu hanya ikut di dalam mobil itu. Ternyata benar. Lalu dia mengatakan, oh iya Pak benar, saya sudah diberi pekerjaan itu, suatu proyek katanya. Nah itu, jadi mobil itu bisa terkait penanggung jawab, pekerjaan, seperti itu. Begitu juga mimpi tentang wanita yang dulunya itu mencintai saya, lalu visual berikutnya terjadi kepada saya adalah dia sudah diangkut oleh orang mobil yang mana orang itu tidak saya ketahui,
Di visual mimpinya hanya visual mobil membawa dia, lalu dia pergi. Dan akhirnya dia menikah dengan atasannya sendiri. Nah, sebelum itu saya juga bermimpi tentang wanita tersebut di dalam mobil. Ini terkait mobil juga. Saya ada di luar, dia dibawa di dalam mobil bersama beberapa orang. Dia sibuk, sepertinya sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan HP-nya memegang. Saya lihat dari luar, dia sibuk dengan beberapa orang, terus diangkut di dalam mobil, pergi jauh. Nah, maknanya saya sudah mengira-ngira di saat itu kemungkinan dia akan dipindah pekerjaannya. Ternyata benar. Ketika dulu saya masih kos di Surabaya, nah, dia itu dipindah pekerjaannya menuju kota lain selain Surabaya. Ya, jadi terjadi di dalam kenyataannya hidup seperti itu. Itu terkait mobil. Maka disitulah kebenaran tentang makna atau takwil mimpi yang dulu saya alami tentang permainan bola pingpong yang bertolak belakang. Itulah sudut pandang kehidupan, dan di dalam menjalani kehidupan dia memiliki prinsip yang berbeda dengan saya, maka Allah menganjurkan untuk tidak bersama dia, karena dia juga dipasangkan sama orang lain. Dengan visual dia bergandengan, berpasangan dengan orang lain ketika bermain bola pingpong melawan diri saya. Dan penegasan berikutnya dari Allah, divisualkan dia diangkut mobil oleh orang lain, dan ternyata dia sudah diambil tanggung jawabnya untuk menjadi seorang istri bagi seorang laki-laki, yaitu bosnya sendiri. Nah, itu bukti bahwa kelancaran kita dalam proses ta'aruf, proses mengenal, proses pencarian jodoh, lancarnya suatu kejadian di dalam kehidupan nyata tidaklah menjadi tolak ukur bahwa itu adalah sesuatu yang Allah berikan yang terbaik dari Allah. Tidak, melainkan itu ujian. Kamu tetap akan menunggu kebenaran dariku, atau kamu ingin memilih sesuai perasaan kamu, sesuai penglihatanmu. Dalam ilmu kewalian, dalam kitab Risalah Al-Ghausiyah milik Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Wali Kutub, Allah berkata kepada Sultanul Aulia, barang siapa yang bertanya tentang melihat setelah mengetahui, maka dia tidak punya pengetahuan tentang melihat. Dan barang siapa mengira melihat tidak sama dengan mengetahui, maka dia tertipu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahasa hakikat. Di kitab itu tidak ada penjelasannya, tapi Allah memberikan hikmah kepada saya menjelaskan bahwa perkataan Allah kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani tersebut adalah, barang siapa yang bertanya tentang melihat tidak sama, barang siapa yang bertanya tentang melihat setelah mengetahui, makanya jangan menganggap bahwa mengetahui kebenaran hakiki itu setelah kamu mengetahui dengan pandangan mata kamu, mata lahir kamu di dalam kehidupan nyata. Seperti tadi yang saya katakan, ada orang-orang yang diberitakan pacaran bertahun-tahun, lalu dia ngomong tidak cocok lagi. Lalu ternyata ada yang saling bunuh. Ada yang bercerai lalu bertengkar, rebutan anak, rebutan harta. Nah, itu kan awalnya rasa cinta. Bahkan ingin mempelajari kebaikan orang yang akan dinikahinya itu dengan cara pacaran, dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Dia memutuskan dengan dirinya sendiri, dengan hawa nafsunya, menuhankan pendapatnya, menuhankan cintanya, menuhankan akalnya, menuhankan semua yang ada pada diri manusia tersebut. Tidak meminta petunjuk kepada Allah yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Masa depan kita ketahui gaib. Sedetik masa depan kita akan mati atau tidak, kita dapat rezeki atau tidak, kita tidak tahu. Tapi manusia-manusia yang awam, yang buta mata hatinya, tidak mengetahui berbahayanya memutuskan perkara itu sendiri.
Maka perkataan kabar Allah kepada Sultanul Aulia, kita tidak mungkin bisa mengetahui kebenaran hakiki dengan pandangan mata lahir. Barang siapa yang bertanya tentang melihat, artinya barang siapa yang masih menanyakan apakah benar penglihatanmu itu, padahal kamu tidak melihatnya secara langsung dengan mata kepalamu, berarti kata Allah, dia tidak punya ilmu tentang melihat. Maknanya tidak punya penglihatan mata hati. Tidak bisa melihat dengan musyahadah, belum memiliki fasilitas musyahadah, penyaksian dengan mata hati. Maka perkataan Allah berikutnya, barang siapa yang mengira melihat tidak sama dengan mengetahui, maka dia tertipu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tertipu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, barang siapa yang mengatakan penglihatan musyahadah dengan musyahadah, yaitu penyaksian dengan mata hati, tidak sama dengan kebenaran, dengan penglihatan mata dohir, semisalkan itu benar kejadiannya, maka dia tertipu melihat kebenaran yang hakiki dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hal ini yang dikatakan Allah pada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, contohnya seperti yang saya alami tentang saya pernah bermimpi tentang teman saya, bermimpi tentang laki-laki, yang mana itu teman kuliah teman saya. Jadi saya itu punya teman perempuan, dia berada di kampus lain, yang mana teman saya itu memiliki teman laki-laki yang tidak pernah saya jumpai, baik itu fotonya maupun orangnya. Saya tidak pernah ketemu dan tidak tahu. Tapi saya seringkali melihat teman saya yang perempuan itu, yang beda kampus itu, sering diantar jemput sama laki-laki bermobil mewah. Tapi laki-laki itu tidak nampak karena kaca mobilnya itu hitam. Saya hanya nampak seperti itu di dalam kehidupan nyata. Cuman tiba-tiba Allah memberikan petunjuk tentang laki-laki yang membawa teman perempuan saya itu berbadan hitam. Di mimpi saya itu berbadan hitam. Jadi di mimpi itu ada niatan laki-laki ini ingin menikahi teman saya. Nah, ada niatan menikahi teman saya yang perempuan itu. Lalu dengan mimpi seperti itu, berarti maknanya saya dianjurkan kepada teman saya untuk mengatakan bahwa kalau menikah, jangan menikah dengan laki-laki yang sering menjemput kamu itu. Dia tidak baik, saya katakan. Tapi saya tidak mengatakan secara spesifik tidak baiknya itu dalam hal apa. Saya hanya mengatakan tidak baik itu saja. Tapi saya tidak menjelaskan saya bermimpi tentang dia. Awalnya dia meremehkan apa yang saya katakan dengan tertawa kecil, dengan mengatakan, intinya dia mengatakan bahwa dia itu, laki-laki itu teman sekampus dia. Pastilah dia lebih tahu tentang laki-laki itu daripada saya yang belum kenal. Nah, itu menurut dia. Maka terjadilah di dalam kehidupan nyatanya yang menjadi bukti visual mimpi itu yang saya alami itu benar. Ketika dia menikah dan menikah dengan laki-laki lain, bukan teman sekampusnya yang sering mengantarkan dia ke sana kemari dengan mobil mewah itu, lalu dia menelpon saya. Mengabarkan kekecewaannya kepada si Fulan laki-laki itu. Fulan bukan nama yang sebenarnya. Saya pun juga tidak tahu namanya, bahkan lupa seperti apa. Kalau misalkan dia pernah ngasih tunjuk namanya, mungkin saya lupa. Jadi kalau misalkan dia itu mengatakan kecewa terhadap laki-laki teman baiknya yang sering kali bersama dia itu kepada saya katakan, saya kan dulu saya bilang sama kamu, kalau menikah jangan dengan laki-laki itu. Laki-laki tidak baik. Lalu dia baru ingat, oh iya, Mas kok tahu? Itu petunjuk dari Allah, cuman nggak baiknya dari mana, apanya nggak tahu. Jadi kalau misalkan dia kecewa dengan temannya itu, diundang tidak mau datang, berbeda drastis sikapnya setelah dia memutuskan ingin menikah dengan laki-laki lain. Nah, itu membawa bukti bahwa laki-laki yang tadi itu, yang visual mimpinya diperlihatkan dengan badan hitam itu, menurut Allah tidak baik, tidak tulus di dalam membantu teman perempuan saya itu. Nah,
Jadi maknanya dia tuh ada sesuatu yang diinginkan, yaitu perempuan itu ingin dinikahinya, ingin menjadi istrinya. Membantunya dalam rangka itu. Ada udang di balik batu. Akhirnya karena Allah itu melihat teman perempuan saya itu baik, karena di dalam kehidupan nyatanya memang teman saya itu sering mengadakan acara bantuan kepada anak yatim kayak gitu, mengajak orang kepada Allah, berhijab. Itu kebaikan yang saya lihat sepengetahuan saya di dalam kehidupan nyata. Maka Allah melindungi teman saya itu dengan pemberitaan kepada saya melalui mimpi, yang mana saya juga diberi pemahaman tentang mimpi tersebut untuk menganjurkan kepada teman wanita saya itu untuk tidak menikahi dia. Apakah ini ghibah, termasuk dosa, mengatakan keburukan? Tidak. Dalam kitab Riyadhus Shalihin milik Imam Nawawi rahimahullah ada 6 jenis ghibah, yaitu jenis ghibah, jenis perbuatan menceritakan keburukan orang atau keaiban orang yang diperbolehkan oleh alim ulama. Ini sepakat alim ulama. Dalam hal 6, ya, yang mana videonya bisa Anda simak di channel ini. 6 jenis ghibah yang halal. Yang salah satunya adalah ketika kita melihat laki-laki misalkan berbuat kemaksiatan secara terang benderang dan seringkali dilakukan, menjadi kesehariannya bermaksiat di muka umum, misal mabuk-mabukan di muka umum. Kita tahu tabiatnya seperti itu. Lalu ada teman perempuan yang kita kenal baik ingin menikah dengan laki-laki itu karena tidak tahu keseharian kemaksiatan yang dilakukan laki-laki tersebut. Maka kita wajib memberitahu teman kita itu agar terhindar dari mara bahaya. Karena pernikahan itu kan sakral, tujuannya ibadah. Kalau kita melakukan pembiaran terhadap orang yang jelas-jelas kita ketahui, dengan mata kepala kita ada orang yang mabuk-mabukan di muka umum dan itu dilakukan setiap harinya, tapi si perempuan teman kita itu tidak tahu keseharian dia, maka kita wajib. Karena kalau tidak, kita bisa dikenai hukuman oleh Allah karena kita melakukan pembiaran terjadinya kemaksiatan yang lebih besar. Bayangkan kalau teman kita yang baik itu menikah dengan pemabuk, dia menikah pasti sengsara, kemungkinan besar sengsara. Duitnya bisa habis, dibuat mabuk-mabukan, pulang-pulangnya mabuk, ya, terus akhirnya anaknya juga terpengaruh dengan perilaku tercela bapaknya. Jadi Imam Nawawi menjelaskan 6 jenis ghibah yang dihalalkan oleh syariat. Nah, itu ada di kitab Riyadhus Shalihin, yang mana itu disepakati para alim ulama. Di video sudah pernah saya paparkan di channel ini, insya Allah judulnya 6 ghibah yang halal. Anda bisa simak semuanya di situ. Nah, ini contoh seperti yang tadi saya katakan. Allah berkata kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, barang siapa yang mengatakan melihat, maksudnya melihat dengan mata hati tidak sama dengan mengetahui kebenaran yang hakiki, berarti dia tertipu di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tertipu di dalam melihat kebenaran dari al-haq, dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah melihat dengan mata kepala orang laki-laki yang membawa teman saya itu seperti apa wajahnya, badannya seperti apa, tidak pernah tahu. Lalu diberi mimpi visual laki-laki itu dan diberitahu di batin di mimpi itu bahwa laki-laki itulah yang sering membawa teman saya itu, dan divisualkan berbadan gelap seperti yang tadi saya katakan di awal video, bahwa Allah di dalam memberikan petunjuk melalui mimpi ada simbol-simbol yang memang tidak dipahami oleh orang awam. Terkait dengan simbol ada juga yang ada berupa simbol warna hitam tidak baik. Karena apa? Terkait dengan ilmu syariat, orang-orang yang berdosa itu pasti ada diberikan perwakilan dengan simbol hitam. Contoh, orang yang masuk neraka itu di ayat Al-Quran disebutkan bermuram durja, terus warnanya menghitam. Jadi kalau misalkan orang beriman, orang mukmin yang baik, yang takwa di hadapan Allah, itu diwakili dengan simbol bercahaya. Kalau warna putih terkait dengan sabda Nabi,
pakaian terbaik untuk kita umat Islam yaitu warna putih. Jadi kalau misalkan kita memaknai mimpi itu haruslah paham ilmu syariat, yang mana orang itu juga harus berhakikat. Allah menghubungkan ilmu syariat itu di dalam kolbunya sehingga manusia tersebut bisa memahami makna mimpi yang tersirat, sehingga bisa menyampaikan pesan-pesan Allah dengan benar. Seperti hanya tadi, saya bermimpi ada visual hitam laki-laki, berarti tidak baik karena terkait ilmu syariat. Di dalam ayat maupun hadis itu kalau misalkan warna hitam terkait orang-orang berdosa, seperti halnya sabda Nabi Muhammad SAW tentang kolbu yang rusak. Kolbu yang rusak maknanya terkait dengan hadis beliau yang lain bahwa hati yang tertutupi dengan titik-titik hitam dosa. Itu titik-titik hitam dosa. Titik hitam ada di hati itu karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Berarti secara hakikatnya orang yang divisualkan dengan visual hitam itu adalah bermakna tidak baik. Orang yang berdosa menurut sudut pandang Allah. Akhirnya saya menyampaikan hal itu kepada teman saya. Nah itu, walaupun kita tidak melihat dengan mata kepala kita keseharian laki-laki tersebut, kan akhirnya menjadi bukti kebenaran. Justru teman saya yang satu kampus, yang seringkali diantar oleh laki-laki itu, lebih tahu daripada saya, lebih kenal daripada saya, ternyata pada hakikatnya belum kenal dengan sebenar-benarnya kenal terhadap laki-laki itu. Dia tertipu dengan matanya. Maka ini yang terkait dengan perkataan Allah yang tadi. Barang siapa yang melihat, barang siapa yang bertanya tentang melihat setelah mengetahui. Jadi kalau misalkan begitu, sama saja orang mengatakan, apakah kamu pernah melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Kok mengatakan laki-laki itu tidak baik? Bagaimana mungkin kamu tahu kebenaran kalau kamu belum mengenalnya? Dengan mata kepalamu, kalau belum kenal, terus kamu menjustifikasi orang itu buruk. Nah itu kalau orang seperti itu, berarti kata Allah, orang itu tidak punya penglihatan, ilmu tentang penglihatan, ilmu tentang melihat. Nah, maknanya orang itu belum memiliki pandangan dengan mata hati, belum memiliki fasilitas yang namanya musyahadah, penyaksian dengan mata hati, sehingga dia tertipu melihat kebenaran yang hakiki. Dia tidak akan mendapatkan kebenaran yang hakiki dari sudut pandang Allah. Jadi kalau misalkan orang yang sudah berhakikat, biasanya firasatnya tajam dan sering mendapat petunjuk lewat mimpi dari Allah. Terkait dengan sabda Nabi, ketika beliau tidur ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, maka beliau mengatakan, mataku tidur, hatiku tidak tidur. Hati yang tidak tidur, kalau di dalam aktivitas tidurnya itu, dia tetap mendapatkan guyuran ilmu dari Allah, mendapatkan pengajaran dari Allah, seperti hanya orang-orang soleh terdahulu, para wali, itu di dalam mimpinya seringkali mendapatkan petunjuk. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, kenapa beliau bersabda tentang setelah sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah dengan orang-orang, beliau selalu menanyakan tentang mimpi. Beliau berkata, adakah tadi malam kalian bermimpi? Itu setiap kali setelah sholat subuh berjamaah, beliau melakukan itu, menanyakan hal itu, menanyakan tentang siapa orang bermimpi tadi malam. Jika orang-orang tersebut bermimpi, maka beliau menceritakan mimpinya tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad pasti menakwilkannya, menjelaskan maknanya, supaya hal itu menjadi petunjuk, kejelasan pesan dari Allah untuk dilakukan atau tidak, untuk dijauhi atau ditaati. Karena mimpi ada terkait dengan perintah dan larangan, seperti hanya mimpi yang dialami Nabi Yusuf dan Raja Mesir. Di dalam surat Yusuf juga disebutkan tentang takdir musim paceklik yang akan terjadi dengan visual mimpi 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, dan tentang 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang tidak hijau.
Nah, itu terkait dengan masa paceklik yang akan terjadi, musim paceklik, musim kemarau yang panjang, sehingga pesan yang tersirat dengan simbol-simbol itu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang diberikan ilmu takwil mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sampailah pesan tersebut, petunjuk dari Allah tersebut dengan benar. Akhirnya raja Mesir di saat itu mendapatkan solusi dari Nabi Yusuf alaihissalam dan dijalankan, akhirnya bisa menjalani takdir buruk yang Allah tentukan di zamannya azali, yaitu 7 tahun berturut-turut musim kemarau, dijalaninya dengan baik karena adanya penjelasan takwil mimpi yang diperbantukan melalui Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi itu saudara-saudariku yang perlu dipahami, bahwa mimpi itu bisa menjadi penunjuk, bisa menjadi sarana Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki mendapatkan perintah atau larangan, mendapatkan anjuran untuk dipilih atau tidak dipilih, dijauhi atau didekati. Begitu juga dengan pemilihan jodoh. Akhirnya saya tidak menikahi perempuan tersebut, dan perempuan tersebut menikah dengan orang lain, yaitu atasannya. Dan setelah itu saya pun bermimpi tentang perempuan yang belum saya kenal duduk satu kursi sofa bersandingan, tapi wajahnya buram. Tapi diberitahu di mimpi itu dia tersenyum kepada saya. Nah, itu maknanya saya diberikan jodoh yang belum saya kenal di saat itu. Karena mimpi itu kan alam ruh, bukan alam jasad. Jadi ruh itu yang di dalam mimpi itu diberitakan senyum kepada saya. Artinya dia sudah sesuai, sejenis dengan saya, satu visi misi. Karena terkait sabda Nabi Muhammad SAW tentang ruh. Ruh itu diciptakan Allah berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, terjadi saling akrab. Jika tidak mengenal, saling berselisih. Maknanya ruh yang baik ketemu ruh yang baik, pasti akrab, pasti menyatu. Tapi kalau ruh baik bertemu dengan ruh yang buruk, maka akan berselisih, akan menjauh. Nah, kalau misalkan kita mendapati mimpi orang itu tersenyum kepada kita, berarti dia baik dari sudut pandang Allah. Kalau kitanya juga menurut Allah baik, nah, masalahnya kita harus tahu dulu kita ini baik atau buruk. Kalau misalkan kita baik menurut Allah, maka kita jika bertemu di dalam mimpi sama seseorang, siapapun itu, berarti dia baik dari sudut pandang Allah. Seperti hanya saya pernah dimimpikan Habib Umar bin Hafiz, beliau senyum kepada saya, lalu saya meminta cium dahi saya, lalu beliau menciumnya, saya mencium tangannya, telapak tangan atas maupun telapak tangan yang bawah. Saya juga bermimpi tentang beberapa Habib yang juga mereka senyum kepada saya. Nah, itu artinya saya dari sudut pandang Allah ada sisi kebaikannya. Tapi apa itu? Ya tidak tahu. Hanya Allah yang lebih mengetahui tentang diri saya. Jadi untuk mengukur diri kita itu baik atau tidak, kita sering ingat Allah apa sering lupa di dalam berkehidupan. Tidak hanya perkara sholat, puasa, zakat, melainkan setiap detik gerak diam kita ketika kita memasang celana, membuka celana, memakai baju, membuka baju, mandi, segala macam. Urusan-urusan kecil kita ingat nggak sama Allah? Kita bernafas ingat nggak sama Allah? Nah, kalau misalkan mengingat saja sudah lupa, bagaimana kita dikatakan dekat kepada Allah? Nah, seperti itu. Jadi terkait dengan jodoh, saudara-saudariku, hati-hati di dalam memilih. Jangan menuhankan hawa nafsu, jangan menuhankan pandangan mata lahir kita, jangan menuhankan telinga kita mendengar kebaikan-kebaikan tentang seorang yang dianggap baik oleh orang lain, ternyata menurut Allah ternyata tidak. Ingat firman Allah, bisa jadi yang kita sukai itu ternyata buruk menurut sudut pandang Allah. Tapi bisa jadi yang kita tidak sukai, yang menurut kita buruk, ternyata baik menurut Allah. Itulah pemahaman manusia yang memang diberi keterbatasan oleh Allah, karena Allah berfirman, aku mengetahui, kamu tidak mengetahui. Oleh karena itu, salah satu ilmu dari Allah adalah melalui mimpi. Ya, karena di dalam surat Yusuf,
yang dialami oleh ayahandanya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, terkait dengan firman Allah, aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, itu salah satu orang yang mengetahui dari Allah tentang ilmu kebenaran, yang mana orang-orang awam tidak tahu tentang hal itu, tidak pernah mengalami hal itu. Nah, itu visual mimpi yang saya alami tentang yang bukan jodoh. Sekarang saya akan bacakan dalil-dalil terkait mimpi yang ada di Al-Quran dan kitab Sahih Bukhari. Beberapa saja sebagai perwakilan, karena sebenarnya banyak sekali dalilnya, agar waktunya tidak semakin panjang. Terkait di dalam Al-Quran, ilmu takwil mimpi. Jadi ilmu dalam menakwilkan mimpi itu tidak bisa didapati dengan membaca buku primbon, ataupun bahkan tafsir mimpi sekalipun, walaupun itu dari alim ulama. Boleh dibaca itu sekedar untuk mengetahui, sekedar memahami, tapi tidak boleh dipakai untuk menakwilkan mimpi seseorang, karena seseorang yang bermimpi itu pastilah terkait dengan amalan dia di dalam kesehariannya, terkait dengan hajatnya, terkait dengan masalah yang dialaminya. Ya, itu harus mengetahui. Orang yang menakwilkan mimpi harus mengetahui perihal orang yang bermimpi. Lalu orang yang menakwilkan itu harus memahami syariat, dan dia sudah mendapat makom hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti hanya kita, misalkan untuk mengetahui kita sudah bermakom hakikat atau tidak, bisa jadi pemberitahuan melalui mimpi. Misal mimpi masuk di dalam air tapi tidak tenggelam, dan itu dimimpikan oleh orang lain. Ya. Dan penjelasan terkait hal itu di dalam kehidupan nyatanya, ketika kita melihat segala sesuatu, melihat ilmu-ilmu tersembunyi di dalam kolbu kita, diberi pemahaman. Ya, semisalkan di video yang pernah saya sharing di waktu yang lalu, ketika melihat keran yang ditekan dengan kekuatan yang agak besar, timbullah air, semburan air yang kuat. Tetapi ketika tekanannya kecil pada selang, akhirnya semburan air itu landai. Itu terkait dengan ilmu syariat, muncul makna-makna terkait dengan firman-firman Allah. Nah, ketika kita melihat keran dan air, kan tidak nampak secara tekstual ayat-ayat di situ. Mata kita, mata lahir kita melihat keran dan air, tapi Allah hubungkan dengan syariat Allah, sehingga ilmu-ilmu hakikat yang tersembunyi di dalam benda tersebut, Allah menampakkannya. Ketika mata lahir kita melihat bentuk, mata hati kita diberi pemahaman. Di dalam kolbu kita diberikan kalam-kalam Allah yang memang tidak ada tertulis di dalam Al-Quran secara syariat, secara tekstual, tapi secara hakikat ada. Nah, itu terkait dengan lagi yang tadi saya katakan, ayat Al-Quran itu ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Begitu juga di dalam penglihatan mata hati. Ya. Mungkin lain kali video berikutnya saya akan memberi satu contoh ketika melihat motor, terlihatlah kisah Nabi Muhammad SAW dengan Umar bin Al-Khattab. Dilihat motor, terlihatlah hubungan antara orang miskin dan orang kaya. Terlihatlah hubungan antara orang alim dan pendosa. Itu ketika saya melihat motor. Bagaimana penjelasan maknanya? Tunggu, bersabar, insya Allah di video berikutnya. Jadi dalil tentang ilmu menakwilkan mimpi itu ada di surat Yusuf. Ya. Ayat 6, ayat 21, ya, ayat 20, ayat 6, ayat 21 dan 101. Ya. Pada ayat 6, Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian dari ilmu takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Sebagian, tidak semuanya. Karena ilmu yang Allah miliki itu tidak terbatas, sedangkan manusia diberi kadar-kadar tertentu, diberi batasan-batasan tertentu, karena hanya Allah lah yang maha sempurna
dengan apa yang dimilikinya, yang dimana di dalamnya adalah ilmu tentang menakwilkan mimpi. Nabi Yusuf dipilih ya, salah satunya. Nabi Muhammad juga memahami takwil mimpi. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu banyak contoh-contoh mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Pada ayat yang lain, yaitu pada ayat 21 surat Yusuf, Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Itu di surat Yusuf ayat 21. Ayat berikutnya tentang ilmu takwil mimpi juga, yang mana hal itu terkait dengan Nabi Yusuf alaihissalam pada ayat 101. Ya. Pada ayat 101 penjelasannya, firman Allah Ta'ala di dalam surah Yusuf ayat 101. Allah berfirman, Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Itu dalil-dalil atau keterangan tentang ilmu takwil mimpi asalnya dari Allah, karunia dari Allah. Ya. Lalu tentang contoh-contoh mimpi di dalam surat Yusuf, itu Anda baca sendiri di ayat 4. Ya. Lalu ada di ada di ayat 41, 43, 36. Lalu di 46 di ayat 100, ya ada 100. Jadi ada contoh mimpi-mimpi dan takwil mimpinya. Itu ada di surat Yusuf. Beberapa contoh mimpi. Di dalam surat As-Saffat ayat 102 dan 105 juga ada terkait perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nah, akhirnya kita kenal sekarang dengan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Ya. Itu perintah juga melalui mimpi. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam membenarkan mimpinya, meyakini itu petunjuk dari Allah, akhirnya Allah membalas dengan kebaikan. Nah, maka hikmahnya kepada kita harus meyakini mimpi itu adalah petunjuk dari Allah. Kalau kriteria visual mimpi adalah termasuk dalam berita gembira. Berita gembira itu bukan berarti visualnya menggembirakan, tetapi maknanya itu secara tersirat adalah petunjuk dari Allah. Jadi kabar gembira itu maksudnya petunjuk dari Allah. Karena mimpi di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu ada 3. Mimpi itu ada 3. 1, mimpi kabar gembira, itu dari Allah. Yang kedua, mimpi karena terbawa dari pikiran saat terjaga. Kita sering melamunkan, sering memikirkan sesuatu yang kita sukai atau yang kita benci, akhirnya ketika tidur terbawa di dalam mimpi. Nah, itu maksud dari sabda Nabi mengatakan, mimpi yang terbawa dari pikiran seseorang ketika terjaga. Nah, itu mimpi yang jenis yang kedua ini tidak perlu dicari maknanya, tidak perlu ditakwil karena tidak berdampak di dalam kehidupan kita. Yang mimpi jenis yang ketiga, yaitu mimpi yang menyedihkan dari setan. Mimpi yang menyedihkan, menyeramkan, menakutkan, seperti hanya divisualkan. Saya pernah juga mimpi seperti itu, menyeramkan. Contoh, ada kepala putus, nyetrum kepada saya, dan terbawa ketika tidur, saya seperti kesetrum, langsung sampai terbangun. Nah, seperti itu mimpi dari setan. Itu tidak perlu juga dicari maknanya, karena mimpi dari setan itu hanya menakut-nakuti manusia, supaya timbul rasa was-was, rasa takut, sehingga mengganggu aktivitas manusia sehari-harinya. Kalau mimpi itu sering dipikirkannya, makanya anjuran Nabi Muhammad SAW ketika mimpi menyedihkan dari setan tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Nah, cukup berlindung kepada Allah, berdirilah dan sholatlah. Sholat sunnah minta perlindungan kepada Allah. Dan cara yang lain, ketika kita ingin terhindar dari mimpi menyeramkan dari setan, mimpi menyedihkan dari setan, yaitu melakukan sunnah-sunnah yang dilakukan Nabi. Nah,
beberapa di antaranya yaitu tidur dalam keadaan suci, ya, masih memiliki wudhu. Ya. Lalu yang kedua membaca surah Ayatul Kursi, ya, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kebiasaan Nabi ketika salah membaca surat itu ditiupkan oleh beliau ke kedua telapak tangan beliau dan mengusapkannya ke seluruh badan yang bisa dijangkaunya dengan tangan. Ketika susah ya nggak usah diusapkan, hanya yang mudah saja, bagian depan-depan saja. Lalu cara yang lain yaitu ketika kita terbangun, ketika mimpi yang menyeramkan, anjuran beliau mengubah posisi tidurnya dari posisi tidur semula. Dan juga ada anjuran beliau untuk meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Meludahnya cukup secara simbolik saja, volume ludah, air ludah yang kecil. Nah, tidak perlu jumlah volume air ludah yang besar. Itu ludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Nah, itu cara-cara ketika mimpi menyedihkan, mimpi menakutkan dari setan. Jadi mimpi itu ada 3, mimpi kabar gembira, maksudnya petunjuk dari Allah. Yang kedua, mimpi dari pikiran saat terjaga, karena sering melamunkan, sering memikirkan suatu hal, lalu terbawa dalam mimpi. Yang ketiga, mimpi yang menyedihkan dari setan. Anjuran Nabi ketika kita mimpi kabar gembira, mimpi yang baik dari Allah, maka kita dianjurkan untuk memuji Allah, lalu menceritakan hal itu. Dan di hadis riwayat yang lain, menceritakan kepada orang yang memang memahami ilmu takwil mimpi, bukan kepada orang awam. Karena mimpi itu masih berada di kaki burung sebelum diceritakan kepada orang. Tidak akan terjadi dalam kehidupan sebelum diceritakan. Tapi ketika diceritakan kepada orang, maka bisa jadi akan terjadi sesuai penakwilnya. Ya, kalau misalkan orang yang menakwilkan mimpi itu orang awam, asal-asalan ngomong, bisa jadi sesuai apa yang dikatakan secara sembarangan itu. Maka berhati-hatilah di dalam menceritakan mimpi. Ya, jangan kepada sembarangan orang. Oleh karena itu, kita harus memahami ilmu tersebut. Di dalam syariat, mimpi itu ada 3. Jadi bukan hanya sebagai bunga tidur. Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari, beberapa di antaranya yang perlu saya bacakan, pada bab mimpi orang-orang soleh. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari seseorang yang saleh itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6983. Jadi mimpi dari orang soleh itu adalah bagian nubuah kenabian. Karena Nabi juga ya, pertama kali mendapatkan wahyu yang pertama kali itu berupa mimpi. Disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 3, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur, dan beliau melihat mimpi tersebut seperti cahaya ketika subuh. Jadi dulu Rasulullah SAW mendapat wahyu pertama itu berupa mimpi. Makanya beliau seringkali bermimpi mendapat petunjuk, mendapat ilmu-ilmu dari Allah terkait dengan ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itu ada semua. Oleh karena itu kita harus meyakini bahwa mimpi itu ada yang kabar gembira, ada yang berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah. Maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya, dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun, sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari 6985. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali para penyampai kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah para penyampai kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6990. Mimpi yang benar itu maksudnya adalah petunjuk. Mimpi kabar gembira juga petunjuk. Jadi mimpi yang benar ataupun mimpi kabar gembira bukan berarti visualnya bagus-bagus seperti hanya cuman mimpi visual sholat,
terus umroh, berhaji. Tidak selamanya seperti itu kabar gembira itu. Kabar gembira itu maknanya petunjuk. Apapun petunjuk dari Allah, walaupun visualnya mengandung makna yang buruk, seperti hanya yang tadi saya sampaikan di dalam surat Yusuf tentang mimpi seorang raja Mesir yang bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yang bermimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, tentang 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering. Itu terkait dengan takdir buruk yang akan terjadi. Itu juga kabar gembira, pada hakikatnya adalah kebaikan. Karena apa? Allah maha baik, maha bijaksana. Allah lah yang memberi kemudorotan, dan Allah juga yang memberi kemanfaatan. Allah lah yang memberi ujian, dan Allah lah yang memberikan jalan keluar dari ujian itu, ya, bagi orang-orang yang dikendakinya. Nah, visual mimpi yang dialami seorang raja itu kabar gembira, walaupun visualnya buruk. Ya, visualnya buruk, tapi kabar gembira, petunjuk maksudnya. Allah memberikan wujud kasih sayangnya, wujud perhatiannya kepada hamba-hambanya dengan kabar gembira, yaitu petunjuk. Begitu juga 2 orang yang dipenjara di dalam sel tahanan bersama Nabi Yusuf alaihissalam, di dalam surat Yusuf juga, itu juga visualnya buruk. Nah, tapi petunjuk, hakikatnya petunjuk dari Allah. Petunjuk adalah wujud kebaikan dari sifat Allah yang maha baik, memberikan petunjuk sebelum terjadi suatu itu. Jadi ada ustadz yang mengatakan mimpi yang kabar gembira itu umroh, sholat. Ya, tidak selamanya seperti itu. Jadi maksudnya kabar gembira itu adalah mimpi yang merupakan petunjuk dari Allah. Bukan berarti visualnya baik-baik saja, bukan. Lalu hadis riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melihatku di dalam tidur, maka ia akan melihatku ketika sadar, dan setan tidak dapat menyerupaiku. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6993. Ini tentang mimpi Nabi Muhammad SAW. Ketika orang itu bermimpi tentang Nabi, biasanya di dalam mimpi itu diberikan penguatan di batinnya bahwa itu adalah Nabi. Dan itu tidak mungkin setan. Karena setan, kata beliau, tidak bisa menyerupai beliau. Itu memang sudah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bermimpi melihatku, maka ia telah bermimpi yang benar, karena setan tidak bisa menyerupaiku. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6993. Bab bermimpi pada siang hari. Ini hadisnya panjang, tidak perlu saya baca. Intinya, mimpi petunjuk dari Allah itu bisa terjadi siang hari juga, karena saya juga mengalami hal seperti itu. Di dalam video sebelumnya saya pernah katakan mimpi di siang bolong. Nah, itu mimpi yang salah satu petunjuk dari Allah juga, tidak hanya di malam hari, tapi juga terjadi di siang hari. Karena Nabi Muhammad SAW pun mendapat petunjuk lewat mimpi di siang hari, juga pernah mengalami. Ya, karena bagian dari sunnah Nabi itu adalah tidur siang. Maka Allah bisa saja memberikan petunjuk melalui mimpi di siang hari. Lalu ada anjuran kepada kita, apabila tidak bermimpi, jangan mengatakan bermimpi. Karena itu sebenarnya perbuatan dosa besar. Karena pada hakikatnya kita telah memfitnah Allah. Allah tidak memberikan petunjuk, tapi kita mengatakan petunjuk. Allah tidak memberikan mimpi, tapi kita mengatakan bermimpi. Nah, itu dilarang. Nah, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bab orang yang berdusta tentang mimpinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpura-pura bermimpi sesuatu yang sebenarnya tidak ia lihat, maka ia dipaksa mengikat 2 biji syair, namun ia tidak akan pernah bisa melakukannya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7042. Jadi kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Ya, kita telah memfitnah af'al Allah. Allah tidak berbuat demikian, tapi kita mengatakan berbuat demikian. Maka pada hakikatnya kita telah berbuat fitnah atas perbuatan Allah, yang sebenarnya tidak memberikan hal itu kepada kita. Ya, banyak sekali hadisnya. Di dalam kitab Sahih Muslim juga ada, kitab para wali seperti Al-Qusairiyah, Futhul Ghaib, ya, terus
Nah, contoh-contoh mimpi ya, contoh-contoh mimpi yang dialami para wali itu juga ada. Di kitab Al-Hikam juga ada. Tentang Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang wali Allah yang ditegur oleh Allah melalui mimpinya. Saya juga pernah mengalami ditegur melalui mimpi tentang saat terjadinya pandemi. Ya. Itu insya Allah mungkin akan diceritakan next video. Itu saja saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Pesan saya, hati-hati di dalam memilih jodoh. Kelancaran yang terjadi di kehidupan dunia jangan sampai melalaikanmu, jangan mengacuhkan untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kegaiban. Masa depan kita gaib. Kecuali kita sudah mengetahuinya. Yang gaib itu dari yang Maha gaib. Allah lah tempat bergantung. Allah lah tempat meminta petunjuk dan segala keperluan. Kalau kita bersikap fakir, layaknya seorang hamba yang memang fakir, terlahir di dunia ini tanpa pakaian, kita terlahir telanjang dan kebodohan, tidak bisa bicara, kecuali Allah lah yang mengajari bicara melalui orang tua kita, Allah lah yang beri pakaian melalui orang tua kita, maka kita harus tahu, kita tuh fakir dalam hal ilmu, bahkan dari sisi lahir kita. Kita memiliki keterbatasan, hanya Allah yang Maha mengetahui. Ilmunya tidak terbatas. Oleh karena itu jangan sekali-kali menjustifikasi orang itu baik sebelum mendapatkan petunjuk dari Allah yang Maha mengetahui. Juga jangan menjustifikasi orang itu buruk kecuali setelah mendapat petunjuk dari Allah yang Maha mengetahui. Artinya, mawas diri, jangan menuhankan diri kita, jangan mengutamakan diri kita, mendahului Allah yang Maha mengetahui. Ya, semoga saudara-saudariku bisa memahami makna atau tujuan video ini agar tidak memakai cara yang haram yaitu pacaran. Jangan menganggap pacaran bertahun-tahun itu bisa mengetahui kebenaran yang hakiki dari sudut pandang Allah. Tidak, karena caranya haram. Allah Maha baik, hanya menyukai cara yang baik-baik. Kalau caranya buruk, pasti dapatnya buruk. Seperti yang tadi saya sampaikan di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Kebaikan yang kita lakukan walaupun sebiji zarrah pasti dibalas kebaikan oleh Allah. Pasti melihat balasannya. Dan barang siapa melakukan kejahatan sebesar zarrah, maka pasti melihat balasannya pula. Ya. Oleh karena itu, pakailah di dalam memilih jodoh yang baik menurut Allah itu dengan cara yang baik menurut syariat Allah. Meminta bimbingannya yang Maha mengetahui, fakirkan diri kita, tawaduklah terhadap Allah yang Maha Agung agar kita diberikan perlindungan berupa petunjuk. Kalau Anda tergolong orang yang tidak pernah bermimpi, saya anjurkan amalkan dari sekarang, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Terserah mampunya dicicil setiap sholat maunya cuma 10, nanti ketika sudah senggang bisa dibaca lebih banyak, atau bisa dibaca setelah rehat mau tidur, setelah sholat isya mau tidur dibaca setengah jam sekaligus. Itu akan sangat baik hasilnya. Tergantung kita kepada niat kita. Jangan sampai bersolawat tujuannya mendapatkan mimpi. Tujukanlah beribadah kepada Allah. Mimpi itu hanyalah dampak. Dan mimpi tidak bisa di request kapan datangnya. Jangan. Kalau kita berharapkan, biasanya tidak dapat. Tapi kalau kita berserah diri, kapan terserah Allah memberi petunjuk itu dan berupa apapun, bisa jadi kita diberi mimpi. Dan tidak semuanya petunjuk itu melalui mimpi. Kadang langsung terjadi kenyataan. Tapi bagi orang yang mata hatinya sudah terbuka, mana itu kenyataan yang memang Allah hadirkan, mana itu hanyalah buih-buih seperti yang Allah perumpamakan di dalam Al-Quran. Ketika air itu dijatuhkan ke bumi, ada buih-buih yang bersertanya. Nah, buih-buih itu tidak akan berguna. Itu hanya sekedar kamuflase saja. Melainkan yang tinggal di bumi itu yang hakiki, kebenaran yang sebenar-benarnya. Semoga saudara-saudariku bisa mengambil hikmah dari kisah mimpi yang saya alami dan perjalanan pencarian jodoh terhadap jodoh yang tidak baik itu bagaimana tanda-tandanya, petunjuknya dari Allah melalui mimpi seperti itu. Dan ada cerita lain, kisah mimpi saya yang lain terkait dengan yang bukan jodoh, terkait dengan wanita yang lain.
sebelum saya mendapatkan jodoh, insya Allah saya akan bagi juga nanti kepada Anda. Ya, berbeda tanpa ada mobil dan tanpa permainan bola pingpong, melainkan sekejap saja mimpinya, tapi di dalam kejadian nyatanya sungguh sangat menakjubkan. Nah, ditunggu saja, insya Allah akan saya bagikan suatu saat nanti. Begitu juga dengan perjalanan saya mendapatkan jodoh yang terbaik menurut Allah, itu juga insya Allah juga saya akan ceritakan kepada Anda. Yang mana istri saya juga bermimpi tentang saya, dan saya pun bermimpi tentang istri saya. Nah, itu sangat menarik karena terkait dengan makna-makna rembulan, cahaya rembulan, ya, dan api, ya, dan lain-lain. Semoga bermanfaat video ini bagi semuanya dan juga bagi saya pribadi dan keluarga saya. Mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah, agar kita menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang maha ganjil, tentunya ganjil atau langka di dalam hal ketaatan, di dalam hal kebaikan, yaitu beribadah kepada Allah semata-mata tanpa mempersekutukannya hingga wafat nanti. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.